Oke guys, 1, 2, 3, 4, 5, welcome back to NP Vlogs. Nah, kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang percepatan sentripetal ya. Oke, lo simak suara gue baik-baik ya. Pada gerak lurus, adanya percepatan akan mengakibatkan perubahan kelajuan benda. Nah, pada gerak melingkar, beraturan percepatan tidak akan mengubah besar kecepatan benda. Oke, jadi pada gerak melingkar, percepatan tidak akan mengubah besar kecepatan benda. Hanya saja arah kecepatannya itu yang berubah-ubah setiap saat. Oke, nah, benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Arah percepatan ini selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Oke, ini gue gambarin dulu. Let's say ada lingkaran di sini. Oke, dia bersinggungan gini. Nah, ini V1 ya. V1. Oke, dan ini theta ya. Ini theta. Nah, di sini dia juga bersinggungan dengan lingkaran. Dia V2 ya. V2. Nah, kalau kita gabungin ya. Jadi V2 dan V1 itu dia jadi segitiga ya. Jadi kayak gini. Ini V1 ya. V1 V2 V1 ya. Ini V2 aja. Ini V1 dan delta V. Delta V itu yang mana? Iya, yang ini ya. Dia dari sini ke sini berarti kan. Delta V. Nah, ini theta. Tetanya ya. Oke. Dia berbentuk segitiga sama sisi ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, bentuk lingkaran dapat digambarkan sebagai segitiga. Ya kan? Karena apa? Karena kecepatan pada gerak berlingkar beraturan itu bernilai tetap. Oke, nah, kecepatan rata-rata dan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh busur AB. Ya, busur AB ditentukan melalui persamaan berikut. Oke, busur AB itu yang ini dari A ke B. Itu ya, gitu ya. Nah, persamaannya adalah setengah delta V per V ya, sama dengan sin 1/2 theta. Delta V sama dengan 2 V sin setengah theta berarti kan. Nah, R theta itu sama dengan V kali delta T. Delta T sama dengan R theta per V. Nah, jika telah diketahui kecepatan rata-rata dan selang waktunya, maka kecepatan sentripetalnya dirumuskan sebagai berikut. Oke, jadi percepatan sentripetal sama dengan delta V per delta T sama dengan 2 V sin setengah theta per
Delta T ini tuh R theta ya, R theta per V ya. Delta T sama dengan R theta per V, berarti kan ini mirip GLB ya, cuman saja lintasannya kan lingkaran ya. Oke, sama dengan V kuadrat per R kali sin setengah theta per setengah theta ya. Oke. Nah, jika waktu T mendekati 0, maka theta juga mendekati 0 kan, artinya gitu kan. Nah, oleh karena itu persamaan percepatannya bisa menjadi seperti berikut ini. Mendekati 0 berarti pakai konsep limit ya. Oke. Limit delta T sangat mendekati 0, sangat mendekati 0 kan, dv per dt ya kan. Berarti yang ini v kuadrat, delta v per dt nya jadi v kuadrat sin setengah theta per r theta per 2 sama dengan v kuadrat per r. V kuadrat per r limit delta theta mendekati 0 sin setengah theta per 1/2 theta berarti. Nah, oleh karena limit delta theta mendekati 0 sin setengah theta per setengah theta sama dengan 1. Oleh karena dia sama dengan 1, maka percepatan sentripetal itu bisa kita bikin jadi V kuadrat per R. Nah, ini dia. Nah, ini AS sama dengan V kuadrat per R. Seperti yang kalian ketahui, V sama dengan R dikali omega, sehingga bentuk lain persamaan di atas adalah AS sama dengan R kali omega kuadrat. Oke. Jadi untuk benda yang melakukan gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetalnya dapat dicari melalui persamaan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan R kali omega kuadrat. Oke. AS itu besar percepatan sentripetal meter per sekon kuadrat, V sama dengan kelajuannya meter per sekon, R itu jari-jarinya meter ya, dan omega sama dengan kecepatan sudut radian per sekon. Oke. Nah, next kita bahas tentang gaya sentripetal ya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Dah.